Dalam beberapa dekade terakhir ini, ketika berbagai perangkat pengamatan telah mencapai lompatan kemajuan teknologi, para astronom telah mengamati fenomena yang sangat aneh di alam semesta. Fast radio burst atau ledakan radio cepat. Ledakan radio cepat mengacu pada ledakan gelombang radio yang terang dan singkat yang muncul secara tiba-tiba di alam semesta yang jauh. Meskipun durasi semburan ini hanya beberapa milidetik hingga beberapa detik, tapi tak disangka, justru karena energi yang dilepaskan oleh semburan singkat selama beberapa detik ini, ternyata jauh lebih banyak daripada energi yang dipancarkan matahari dalam ratusan ribu tahun. Menurut ilmuwan, bahwa fenomena ini disebabkan oleh ledakan supernova atau tabrakan bintang neutron. Namun ledakan radio cepat yang ditemukan NASA pada tahun 2006 lalu menggulingkan hipotesis ini, karena ledakan radio cepat ini tidak hanya berlangsung selama 1,5 menit, tetapi juga setelah perhitungan selanjutnya ditemukan bahwa energi yang dilepaskan oleh ledakan ini 14 juta kali lebih kuat dari energi yang dilepaskan oleh segenap galaksi. Terkait fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara rasional ini, banyak ilmuwan berpikir hal ini kemungkinan disebabkan oleh ledakan lubang putih. Dalam video kali ini, mari bersama mata ketiga kita telusuri keberadaan lubang putih yang jauh lebih misterius daripada lubang hitam. Pada tahun 1915, Einstein mencetuskan persamaan medan Einstein untuk menjelaskan sumber gravitasi. Setahun kemudian, fisikawan dan astronom Jerman Karl Schwarzschild mengemukakan solusi eksak dari persamaan medan Einstein, relativitas umum. Solusi eksak ini menunjukkan bahwa secara teoritis terdapat sebuah titik dengan volume yang sangat kecil, kerapatan dan gravitasi yang tidak terbatas. Di sekeliling titik ini akan menghasilkan antarmuka dan objek apapun termasuk cahaya tidak akan pernah bisa lepas darinya selama melintasi antarmuka ini. Benda langit aneh yang diprediksi oleh Schwarzschild kemudian dinamai lubang hitam, tetapi banyak yang tidak tahu bahwa ada solusi eksak lain untuk persamaan medan Einstein, dan yang berlawanan dengan solusi eksak ini adalah karakter yang sepenuhnya tidak sama dengan lubang hitam, yakni lubang putih. Meskipun sekarang lubang putih hanya sebatas teori, sama seperti lubang hitam yang juga hanya berupa teori pada beberapa dekade silam. Saat ini, para ilmuwan tidak hanya mengkonfirmasi keberadaan lubang hitam, bahkan berhasil mengabadikan foto lubang hitam untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Dari hasil perhitungan teoretis, para ilmuwan mendapati bahwa karakter atau ciri khas lubang putih sepenuhnya berlawanan dengan lubang hitam. Jika lubang hitam hanya melahap segalanya tetapi tidak dimuntahkan, maka lubang putih sebaliknya hanya memuntahkan tetapi tidak menyedot segalanya. Artinya, lubang putih akan terus memuntahkan materi keluar. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal materi yang dimuntahkan lubang putih itu? Menurut beberapa fisikawan, bahwa lubang putih sebenarnya adalah semacam evolusi ketika lubang hitam berkembang sampai periode akhir. Materi yang dihisap oleh lubang hitam akan dimuntahkan dalam sekejap, dan manifestasinya adalah lubang putih hanya memuntahkan tetapi tidak melahap materi. Di sini, untuk lebih memahami sifat-sifat lubang putih, kita perlu memahami sejenak berbagai sifat dari lubang hitam terlebih dahulu. Menurut teori evolusi bintang, lubang hitam berasal dari sisa ledakan dari bintang masif. Saat hidrogen di internal bintang habis, mereka akan mengalami fusi nuklir menuju elemen yang lebih berat. Ketika semua elemen menjadi besi, fusi nuklir tidak akan lagi melepaskan energi. Dengan tiadanya tekanan luar yang dihasilkan oleh fusi nuklir, materi luar bintang akan tertarik oleh gravitasinya yang besar dan mulai runtuh ke dalam. Kecepatan keruntuhan ke dalam ini mencapai seperempatnya kecepatan cahaya. Ketika semua materi luar mengenai inti dalam dengan kecepatan tinggi, akan memantul dengan kecepatan tinggi dan membentuk ledakan keras. Radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh ledakan bahkan dapat menerangi seluruh galaksi di mana ia berada. Proses ini disebut ledakan supernova. Setelah ledakan, bagian inti bintang yang tersisa akan terus runtuh ke dalam hingga ketika menjadi sebuah titik kecil, padat dan masif, maka terjadilah proses pembentukan lubang hitam. Jika Anda secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang hitam, Anda tidak akan merasakan sesuatu yang aneh di awal keseluruhan proses.
Tetapi ketika Anda melintasi ufuk peristiwa atau perbatasan dalam ruang waktu di sekitar lubang hitam, Anda akan tersedot ke dalam lubang hitam dengan kecepatan ekstrim. Ketika sebuah objek memasuki ufuk peristiwa, maka hanya dapat meloloskan diri dari lubang hitam dengan terbang keluar dengan kecepatan melampaui kecepatan cahaya. Namun teori relativitas memberitahu kita bahwa kecepatan cahaya tidak dapat dilampaui. Jadi begitu suatu objek jatuh ke dalam lubang hitam, maka pada dasarnya tidak akan pernah bisa keluar lagi. Pada saat itu, jika seseorang mengamati proses Anda jatuh ke dalam lubang hitam dari luar lubang hitam, maka fenomena yang dilihatnya adalah Anda akan tinggal di sana seolah-olah waktu telah berhenti ketika melintasi horizon peristiwa. Fenomena ini terjadi karena melalui teori relativitas kita mengetahui bahwa semakin besar gaya gravitasi di suatu tempat, maka perjalanan waktu di sekitarnya akan menjadi sangat lambat. Oleh karena lewatnya waktu di dalam lubang hitam secara relatif sangat lambat dibandingkan di luar, hal ini menyebabkan orang-orang dari sisi luar lubang hitam melihat Anda yang berada di dalam lubang hitam itu seakan tidak bergerak dan berhenti di sana. Sementara bagi Anda, setelah memasuki horizon peristiwa, di mana karena waktu yang berjalan di dalam lubang hitam jauh lebih lambat daripada di luar lubang hitam, sehingga di mata Anda, seluruh dunia luar lubang hitam seakan bergerak maju dengan cepat. Mungkin bagi Anda yang berada di dalam lubang hitam, masa miliaran tahun di luar alam semesta itu hanya berlalu beberapa menit. Sekarang kita kembali ke lubang putih. Menurut beberapa fisikawan, bahwa lubang hitam terus menyedot materi ke dalamnya. Ketika mencapai akhir masanya, lubang hitam akan berevolusi menjadi lubang putih dan memuntahkan semua materi yang disedot lubang hitam sebelumnya. Bahkan sekarang, beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa Big Bang yang menghasilkan alam semesta kita ini sebenarnya adalah ledakan lubang putih. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa perputaran waktu di dalam lubang hitam sangat lambat karena gaya gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Di mata orang-orang di luar lubang hitam, waktu seakan tidak bergerak ketika mengamati apa yang terjadi di dalam lubang hitam, dan fenomena saat ini juga akan terjadi setelah lubang hitam berevolusi menjadi lubang putih, dan saat lubang putih meletus, karena massa materi tidak berubah, jadi lubang putih masih memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Waktu yang ada di sekitarnya tetap akan berputar ekstrim lambat, dan ketika lubang putih memuntahkan materi, yaitu ketika lubang putih meletus, orang-orang yang ada di luar lubang putih, waktu seakan tidak bergerak ketika mengamati apa yang terjadi di dalam lubang putih, bahkan mungkin terlihat sama dengan lubang hitam biasa. Meskipun proses ledakan di dalam lubang putih mungkin hanya beberapa detik, tapi kemungkinan akan berlangsung selama puluhan miliar tahun di alam semesta luar. Sementara itu, ledakan radio cepat yang diamati oleh NASA yang berlangsung selama 1,5 menit itu mungkin hanya proses akhir dari letusan lubang putih, dan dari peristiwa ini akan muncul satu kesimpulan yang mengerikan. Beberapa lubang hitam yang kita amati sekarang kemungkinan sedang dalam proses ledakan, dan jika memang lubang putih yang menciptakan Big Bang, maka setiap lubang hitam yang kita amati saat ini mungkin ada alam semesta lain di bagian dalamnya. Alam semesta kita ini juga sangat mungkin adalah lubang hitam. Inilah sebabnya mengapa para ilmuwan mendeteksi alam semesta terus mengembang. Sementara teori lainnya menganggap lubang putih bukanlah hasil dari evolusi lubang hitam, tetapi ada saluran yang menghubungkannya antara lubang hitam dan lubang putih, yaitu lubang cacing. Konsep lubang cacing juga lahir dalam proses penelitian fisikawan tentang persamaan Einstein. Mereka percaya bahwa lubang cacing menghubungkan lubang hitam dan lubang putih dan mengirimkan materi di antara lubang hitam dan lubang putih. Artinya materi yang tersedot oleh lubang hitam kemungkinan akan dikeluarkan dari lubang putih dari sisi lain melalui lubang cacing. Secara teori, lubang cacing bisa menjadi saluran yang menghubungkan dua ruang dan waktu yang berbeda. Jika dapat memasuki lubang cacing, mungkin dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya atau waktu. Tetapi karena lubang hitam, lubang putih dan lubang cacing memiliki gravitasi yang kuat, materi yang tersedot akan tercabik menjadi partikel elementer. Jadi jika ingin melakukan perjalanan ruang dan waktu melalui lubang cacing, harus terlebih dahulu menemukan cara agar tidak tercabik oleh gravitasi. Nikodem Poplawski, fisikawan teoritis dari University of New Haven, memiliki sudut pandang seperti ini.
Alam semesta kita tidak tercipta oleh ledakan singularitas, tetapi oleh lubang putih setelah Big Bang. Jika mempelajari alam semesta berdasarkan hipotesis ini, maka sejumlah besar tanda tanya tentang singularitas pusat lubang hitam dan asal-usul alam semesta dapat dijelaskan secara masuk akal. Apa pendapat teman-teman tentang konten video hari ini? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.